Shalom, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya karunia-Mu turun atas kami semua Tuhan. Pengurapan-Mu turun Tuhan. Yang terjadi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Mari saudara-saudara percaya
Percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Yesus. Tuhan, ku
orang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Batu penjuru dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
bersama Tuhan kita lalui bersama. Percaya dan bersama Tuhan kita bisa, kita bangkit. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Tuhan, kita lewati bersama Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah meragukan Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya pada Engkau Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tak akan ragu Tuhan mengikut Engkau Yesus. Aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Yesus kami pasti menang. Bersamamu Bapa, Yesus. Ku lewati semua Haleluya. perkenan-Mu yang teguhkan Kau yang bertindak
Kami bersama Engkau Yesus. Kami tak akan takut Tuhan. Biarpun cobaan di luar sana Tuhan menghimpit kami, tapi percaya kuasa-Mu ada dalam kami Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Engkau kalau Engkau bertindak Yesus. Haleluya Yesus. Untuk melewati semua percobaan hari ke hari Tuhan ada. Percaya bersama Tuhan yang sakit disembuhkan, kepulihan dalam hidup saudara dipulihkan karena Tuhan berserta saudara. Bersamamu Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Anugerah-Mu besar Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Ini semuanya karena kasih setia-Mu, ini karena semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami mengucap syukur terus di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup hanya bergantung kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Dan kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, dan bagaimana kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan saat ibadah ini Tuhan berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu dan hamba-Mu siap memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu ibadah kita dengan firman Tuhan bahwa kita harus siap sedia. Ini adalah masa-masa yang akhir di mana kehidupan kita harus siap-siap, harus
benar-benar mempergunakan waktu yang ada dan hidup secara bijaksana untuk mengelola waktu-waktu kita, bagaimana waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita sudah siap semuanya. Apakah saudara sudah siap semuanya? Ya, saudara singkat di dalam Tuhan, pada saat ini saya akan sampaikan tentang bangkit dan percayalah. Mari siapkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Kita ini anak-anak terang, anak-anak yang sudah diterangi, yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan kita ini kalau sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, hati kita ini diterangi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak hanya tinggal di dalam terang, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Apakah saudara percaya bahwa kita semuanya adalah terang dunia? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu pagi istri saya terbangun dengan kagetnya, dia mimpi buruk. Dia di dalam mimpi itu dia bercerita dia masuk di sebuah gereja, tidak tahu gereja mana, tapi masuk di sebuah gereja. Tiba-tiba di dalam gereja itu ada orang yang meninggal. Dan orang yang meninggal ini sudah siap diberangkatkan. Dan istri saya pas lewat di sebelah istri saya, tiba-tiba orang yang mati itu bangun dan dia bertanya kepada istri saya mau cerita ke kamu, kenapa saya mati? Wah, istri saya kaget dan ketakutan lalu bangun. Terus cerita ke saya, Bi, aku mimpi ini. Gimana ya? Bagaimana kalau di gereja itu banyak orang yang mati ya? Kira-kira apa kita sudah memperlengkapinya ya? Dalam hati saya kemudian, ya ini PR bagi kita semuanya. Mari persiapkan segala sesuatu selagi kesempatan masih ada. Memperlengkapi jemaat bagaimanapun caranya, walaupun kita masih secara online. Tapi gini, memperlengkapi jemaat bagaimanapun caranya, itu yang kami tempuh. Di channel YouTube kita ada ibadah raya, ada ibadah anak, ada juga pendalaman Alkitab dalam bentuk bincang rohani. Nanti akan menyusul konten-konten yang lain. Bagaimana kita memperlengkapi jemaat, mempersiapkan supaya ketika Kristus datang, mereka sudah siap semuanya. Kita semuanya sudah siap. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini mengatakan dari 14, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur.
bangunlah kamu yang tidur. Tidur itu berarti ini bukan tidur secara biasa, tidak. Rasul Paulus tidak membangunkan orang yang tidur, yang sedang tidur, tidak. Tapi ini mengandung tiga arti bahwa tiga kondisi, yaitu tidur, bangun, dan bangkit. Tidur, bangun. Bangkit ini pasti dari kematian. Nah, ada dua hal di sini, tidur dan mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang di tengah-tengah tidur, dia tidak tahu bahaya yang akan mengancam dirinya. Ya, kalau kita sedang tidur, istirahat, ya tidur aja. Mungkin sambil ngorok-ngorok, tidak tahu bahwa sekitarnya ada bahaya. Beberapa saat yang lalu, tadi pagi, pokoknya hari ini, tadi sore, saya dikejutkan dengan berita di mana di Malang, di daerah Singosari itu ada badai yang sangat luar biasa, di mana ada jemaat yang tinggal di sana, itu rumahnya hancur, atapnya habis total. Beliau bilang, di tempat kami baru ada badai. Untung terjadinya siang hari. Dan di siang hari tiba-tiba semua berantakan. Nah, kalau kondisinya pada waktu itu mungkin kondisi bangun oke. Tapi pada waktu tidur tidak akan tahu bahaya yang mengancam. Bahaya yang mengancam ketika tidur, terlelap, apalagi terlelap, tidak akan tahu. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa bangunlah, di sini bangunlah, tidak hanya bangun, kemudian diam-diam, tidak. Tapi bangun dan segeralah beraktivitas. Ini menunjukkan kepada kita, mulailah bangun. Rohanimu mulailah bangun. Jangan tidur terus. Orang yang tidur itu tidak sadar. Tidak sadar akan apapun. Nah, dalam perikop ini hidup sebagai anak-anak terang. Kita jangan hidup di dalam kegelapan. Kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada yang terangnya ajaib, hiduplah di dalam terang. Sadar, hiduplah dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib tetapi masih hidup di dalam kegelapan, orang ini diposisikan oleh Rasul Paulus, dia sedang tidur. Tidak sadar akan pengorbanan Tuhan. Tidak sadar akan anugerah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang demikian nanti tidak akan tahu bahwa keadaannya tiba-tiba ketika Tuhan datang, dia dalam keadaan belum siap. Karena itu saudara, di dalam ayat yang 15 itu, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang sadar itu pasti dia tanggap terhadap sesuatu. Bangun dari tidurmu. Mulai bangun dari tidurmu. Janganlah ambil bagian di dalam kegelapan. Bangun. Orang yang sudah diterangi firman Tuhan, orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang, maka hidupnya hati-hati. Karena sangat menjaga anugerah yang Tuhan berikan itu. Jadi jangan bodoh, jangan berlaku bodoh.
Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita lihat situasi hari-hari ini yang sangat tidak menentu, kita tidak tahu ke depan bagaimana. Tetapi orang-orang yang sadar, dia akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang sadar, orang-orang yang bangun, dia akan melakukan aktivitas untuk menyenangkan Tuhan. Jangan diam di masa pandemi ini. Bangun. Bangun dari tidurmu, bangun dari segala ketidaksadaranmu. Bangun kalau pandemi ini membuat engkau menjadi tertidur, menjadi terlelap karena aktivitasmu, karena kau tidak lagi bisa berusaha begini-begini. Tapi bangun hari ini. Waktunya sangat pendek sekali. Bangun. Layani Tuhan kembali. Bangun. Bangun hubungan dengan Tuhan kembali. Bangun. Berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan lagi. Ini sudah sangat singkat waktunya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam ayat 14 ini, Paulus bukan saja mengajak orang untuk sadar, tapi bangun, untuk melakukan aktivitas dan melakukan aktivitas. Paulus sudah menunjukkan kondisi tidak hanya tertidur, tapi mati. Kalau mati, dia tidak akan sadar lagi. Maka Rasul Paulus mengatakan di sini, bangkitlah dari kematianmu, yaitu kematian rohanimu. Kalau sudah cuek, tidak burasnya, tidak butuh Tuhan, hati-hati bahwa engkau mungkin dalam kondisi rohanimu yang mati. Bangkit dari kematianmu. Bangkit dari kematian, bangkit dari kegelapan, bangkit dari semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bangkit dari kematian, rohani kita mati. Dan di sini dikatakan ayat 14. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan menerangi jalanmu. Kristus akan membuat engkau menjadi tahu segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu di dalam terang itu. Saudara, kalau di sekitar kita ini terang, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Berbeda dengan kalau lampu padam, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Orang mati tidak bisa bergerak. Orang mati tidak bisa punya sesuatu yang bisa membuat orang lain atau menolong orang lain. Tetapi orang yang hidup, orang yang bangkit, itu bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang yang mati-mati rohani. Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sadarilah dua kondisi ini. Jangan kau tertidur. Terlebih, jangan kau mati secara rohani. Bangkitlah. Mereka yang sudah bangun dari kegelapan dan bangkit dari kematian. Jangan lagi bernostalgia di masa lalu, hidup di dalam kerohanian yang mati. Jangan bernostalgia dengannya, atau saudara bunuh diri rohani dengan hidup kembali di masa-masa yang lalu. Kalau sudah bangkit bersama Kristus. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam Kristus di masa pandemi ini.
Masih banyak hal yang kita bisa perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan akan menuntun kau. Tuhan akan percaya atasmu. Dan engkau akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih hidup di dalam kegelapan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam terang. Kami akan bangkit. Kami tidak mau bernostalgia di dalam kehidupan kami yang lama. Tapi kami yang mau bangkit dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati kami semuanya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Hidup kerohanianmu, engkau akan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Engkau akan bisa melakukan ini dan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menerangi engkau. Karena Tuhan percaya atasmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah hidup pernikahanmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkati pula juga buah kandunganmu. Tuhan menyertai, melindungi senantiasa dan menyediakan apa yang kau perlu. Tuhan ada bersama-samamu, menuntun engkau bangkit dan percayalah menjadi terang Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama